jilbab nggak apa-apa. Nggak Iya, apa-apa. iya, Nggak apa-apa pakai jilbab. Orang-orang Kristen di Timur Tengah itu pakai jilbab, nggak masalah. Cuman karena nanti ada perspektif yang negatif, disangkain nanti ibu mau ngeledakin di sana. Nah, Gitu ya. untuk menghindari Iya, iya, itu, untuk menghindari itu Iya. dilepas jilbabnya nggak apa-apa, datang ke sana. Iya. Biasanya nanti waktu mau pulang itu ada biasanya di pintu tuh nyalam-nyalam itu. Iya. Nah, coba tanyain sama dia, bilang saya orang gitu. Islam, saya mau jadi orang Kristen gitu. Bolehkah saya gitu. ketemu dengan Pak Gembalanya atau Ibu Gembalanya gitu? Iya, iya Edis. Nanti Iya. dibimbing begitu. Nah, inilah teman-teman tugas gereja-gereja ya teman-teman ya. Jangan takut teman-teman kalau ada orang Islam mau masuk Kristen. Biasanya itu Iya. pada takut. Kalau pakai jilbab ya Edis ya. Iya, kalau ada orang itu. Islam mau masuk Kristen biasanya kenapa orang mau ngapain ini, jangan-jangan mau meledak gitu. Karena perspektifnya itu udah negatif gitu. Jadi Iya. jadi jangan disalahin ya gini. Karena memang pandangan dunia gitu, pandangan dunia terhadap agama Islam itu memang begitu. Iya. Gitu. Tapi Iya, kan nggak bisa. semua begitu, teman-teman. Nggak semuanya, tapi memang seperti itu. Makanya datangin. Berarti inilah tugas-tugas gereja. Sebenarnya ada apologet yang lain yang di bidang-bidang ini. Gitu. Ada kok. Kami ini sendiri-sendiri, masing-masing ada yang bagiannya mendebat akidah Islam, ada yang bagiannya menjelaskan iman kekristenan gitu. Iya. Ada perempuan namanya Yuli, Kak Yuli. Nah, coba datang ngobrol sama Kak Yuli, gimana Kak Yuli Iya. begini gitu. Nanti Iya. mungkin kalau dia Iya. nonton mungkin nanti di DM begitu. Iya, DM dia itu kan maksudnya live direct juga ya, message, Edis, ya? pesan. Ya dia siang malam lalapnya Edis. Gitu Yuli itu. Iya. Edis ya. Coba naik Ya ke sana. cuman itu aja yang Bunda Ya, yang nanti jelas begini, Bunda hadir lagi ya Kak Edis ya nanti. Iya, yang jelas begini. Bisa hadir lagi, bisa sambung Iya. lagi. Baik, yang jelas yang jelas begini, menjadi Kristen adalah menjadikan Yesus itu sebagai raja, sebagai yang berdaulat atas diri kita. Jadi yang kalau tadinya ibu Muslim membuat Muhammad berdaulat, mengendalikan, memerintah, ganti. Muhammad diambil dari hati, dipensiunkan, ganti dengan Yesus. Iya. Begitu. Iya. Jangan lagi Muhammad yang memerintah, tetapi Yesus, begitu. Iya, Bunda tak kemarin malam itu didatangin orang laki-laki ya Edis ya. Didatangin, dia itu mandar-mandir di depan rumah itu Edis ya. Orang itu siapa aku gini. Udah itu lama-lama sudah Bunda nggak gagas ya. Dia duduk-duduk pintu Edis ya. Duduk-duduk pintu, lalu Bunda buka gitu. Terus Bunda nanya, siapa Bapak? Aku gitu. Dia diem Edis, diem. Terus ayo mari masuk Bapak, diem Edis ya. Diem, pokoknya nggak ada suara gitu. Lama-lama dia kok mengasih sesuatu ke Bunda itu, kotak itu ya Edis ya. Udah itu kok ini pakai gitu Edis ya. Ini dipakai gitu. Udah itu dia terus pulang Edis. Pulang dia itu nggak pamit nggak apa udah pulang. Apa isinya? Terus udah itu Bunda buka kok itu kalung yang apa itu mainan apa itu apa Edis nama salib apa ya kalung itu mainan Kristen tuh Edis itu. Siapa orang itu? Ya nggak tahu aku Edis nggak tahu tapi perasaan Bunda itu apa bapak apa bentuk maksudnya bentuk orang nggak kenal gitu lah Edis gitu Bunda ngasih itu terus tak buka itu yang mengkilap lah Edis ya mencorong mengkilap gitu disuruh pakai terus lalu sama Bunda tak pakai itu sudah Bunda ngelilir gitu loh nggak sampai dipakai gitu kemudian kemarin ada barangnya gitu, Edis. Oh namanya mimpi Edis ya nggak ada lah Edis mimpi pikir saya tadi kenyataan mimpi Edis mimpi gitu loh mimpi gitu iya gitu mau tak pakai terus Bunda ngelilir gitu. Ngelilir tuh apa?
terbangun. Saya nggak ngerti bahasa. Pikir saya bahasa apa? Karena saya lama di Belanda, saya nggak pernah dengar itu. Mau dipakai, terbangun gitu lah. Jadi nggak sampai dipakai gitu. Nggak sampai dipakai ya. Oke. Baiklah. Nggak sampai dipakai. Baiklah. Iya, tapi ya. Ibu sudah sering dengar lagu rohani ya? Sering dikirimin sama teman itu, Edis. Iya, jadi Bunda kalau mau tidur pasti dengerin lagu itu dulu gitu. Iya. Sampai terlelap tidur gitu. Oke lah. Ya udahlah, cuman Bunda kepingin tahu aja ya, Edis ya. Baik. Oke. Tentang agama Kristen lah, kepingin tahu aja ya. Ya, proses masih panjang Bu, terus belajar ya. Mudah-mudahan ada umur masih, Edis gitu. Inilah tugas-tugas bapak-bapak dan ibu-ibu gembala ya, supaya memperlebar begitu ya jamaah atau pemberitaan akan Injil Yesus seperti itu. Oke, begitu saja ya, Bunda Cicember. Ya, makasih ya, Edis. Sama-sama Bunda Cicember, sama-sama. Saya turunkan ya. Oke, Mas Edi. Makasih. Yuk. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi pemberitaan Injil itu memang sekarang semakin gencar ya, merambah kemana-mana. Jadi teman-teman, inilah ya concern atau fokus kita di media sosial ya. Ada teman-teman yang di lapangan, ada yang di media sosial, ada yang di mana ya, tugas kita masing-masing seperti itu ya. Nah, Anda yang bagian lapangan, nah itu yang meneruskannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita teman-teman. Terima kasih teman-teman. Nggak sama Bang, perintahnya beda, ajarannya beda. Saya kasih contoh Bang ya. Gini Bang. Saya yakini bahwa Nasrani itu adalah agama melalui kitab Injil. Saya yakini 4 kitab yang telah turun, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Semua saya yakini kebenaran dan keberadaannya. Namun persoalan keyakinan, saya meyakini Nasrani, tidak. Saya tetap meyakini Islam. Namun saya membenarkan bahwa Nasrani itu ada dan Nasrani itu juga bukan salah. Berarti Nasrani itu benar. Nasrani juga benar. Berat ini dia nggak percaya. Baik. Anda ada Al-Quran di situ Bang? Nggak ada. Nggak ada. Ada di rumah di kamar. Anda tidak punya Al-Quran. Baik. Ada satu ayat ya, saya kutipkan misalnya sebentar ya. Sebentar ya Bang ya. Sabar ya Bang ya. Saya akan kutipkan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. Bunyinya begini: orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Tadi barusan Anda katakan agama Nasrani itu benar, betul? Benar. Tapi kenapa di sini dikatakan orang Nasrani dan Yahudi tidak akan senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka? Kalau agama Nasrani itu benar, artinya ayat ini tidak jadi masalah supaya kamu mengikuti agama orang Nasrani, betul? Tidak, kalau orang Nasrani nggak suka sama saya, nggak senang sama saya, nggak masalah. Tenang, ini kayaknya Anda salah paham nih. Gini Bang, menurut Anda agama Nasrani itu benar, betul? Benar. Oke, menurut Al-Quran agama Nasrani benar atau salah? Kalau di Al-Quran ya jelas ada. Benar atau salah? Kalau benar atau salahnya saya bukan ahli tafsir, saya bukan ahli. Nah, makanya saya bilang Bang, tolong Muslim yang naik ke sini itu Muslim yang ngerti agama Islam. Karena nanti kalau nggak ngerti agama Islam, saya di-inbox lagi. Yang inbox saya bertubi-tubi. Kamu beraninya sama orang Islam yang awam. Nah, karena saya tidak mau lagi ada orang yang inbox seperti itu, sebenarnya sudah saya wanti-wanti. Tolong jangan naik ke sini kalau Islam awam. Bang, gini Bang. Saya kan juga sering mengikuti channel Bang Edis ini. Saya hanya mau menyampaikan ini terakhir Bang ya.
Saya menyampaikan bahwa semua kita mempunyai ajaran masing-masing. Cuman saya tetap mengikut pada lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena yang saya pahami bahwa apapun ketika hubungan sesama manusia pun juga tidak baik. Saya rasa itu Bang, saya sepakat dengan Anda. Kristen dan Islam, apalagi kita sebagai anak-anak bangsa, apalagi baru kita ini merayakan HUT kemerdekaan, kita supaya berdampingan. Tetapi itu harapan kita. Kenyataannya kan nggak seperti itu, Bang. Kenyataannya banyak orang-orang Islam yang melakukan persekusi terhadap orang-orang Kristen. Lagi kebaktian digangguin, dibubar-bubarin. Tidak semua, Bang. Tidak semua bagaimana, Bang? Coba nih, abang dari Padang kan? Sebentar, biar pelan-pelan kita bicaranya, Bang. Abang dari Padang kan? Bukan, Abang dari Padang kan? Bukan. Mana? Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan, tapi agam. Ya, itulah NKRI, Bang. Oke, baik. Abang dengar nggak kemarin kasus yang di yang mana? Teman-teman yang di Sukabumi ya? Ya, tahu kan yang di Sukabumi kemarin? Yang mana tuh, Bang? Ini nggak update. Cidahu. Kenapa? Yang di Cidahu tahu nggak? Enggak, Bang, saya nggak update. Kenapa? Ya, abang ini banyak nggak taunya. Pantesan abang bilang nggak semua orang Islam begitu. Sesatu pun nggak ada yang abang tahu gimana. Nih saya kasih tahu. Kemarin di Cidahu ada kelompok orang Kristen yang sedang berkumpul. Mereka sedang melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian. Lalu datanglah sekelompok orang-orang Islam, dipecahin kacanya, diturunin salibnya, dibanting-banting salib itu. Sekarang saya tanya, apakah itu cerminan ajaran agama Islam? Itu bukan cerminan, Bang. Itu cerminan agama Islam, Bang. Baik, sekarang saya tanya. Jadi kita tidak boleh generalisir, Bang. Baik, gini. Justru Islam, dengar, Bang. Justru Islam yang tidak membenci salib itu bukan Islam. Saya kasih contoh. Di dalam hadis akan datang Nabi Isa. Betul? Betul. Tugas Isa nanti kalau datang ngapain? Salah satunya mematahkan salib. Betul atau salah? Betul. Betul. Ketika Isa nanti datang mematahkan salib, Anda akan berdiri sebagai penentang dia atau berdiri di belakang dia untuk membantunya? Macet kan? Makanya saya bilang, Bang, orang Islam yang mata-matain salib lagi latihan. Kita mata-matain salib dulu, coy. Mereka lagi fitness, Bang. Tunggu Isa datang. Nanti kalau Isa datang baru mereka rame-rame matain salib. Udah saya bilang, Bang, kalau Anda bilang kita hidup berdampingan, kita berpelukan satu sama lain, saya setuju, Bang. Tapi sayang 1000 sayang, Islam tidak mengajarkan itu. Jadi Islam mengajarkan permusuhan kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, itu generalisir, Bang. Itu mengeneralkan. Itu tidak generalisir, Bang. Ada hadis-hadisnya, Bang. Semua. Saya nggak benci salib, cuman saya nggak meyakini. Bang, tapi sebagai orang Muslim, Anda nanti harus membantu Isa matahin salib. Masa Isa sendirian mata-matain salib? Ada berapa gereja yang mata-matain salibnya, Bang? Gimana? Ini, Bang, saya cuma iseng aja tadi Multi. Saya cuma mau menyampaikan itu, bahwa yang pertama saya Muslim, tetapi saya nggak suka menjelek-jelekan agama ataupun keyakinan yang lain. Itu yang pertama. Bang, di sini kita tidak saling menjelekkan, Bang. Kita di sini sedang berbicara apa yang menjadi fakta di dalam agama Islam dan apa yang menjadi fakta di dalam agama Kristen. Namun saya sangat kalau hal demikian, oke, saya sepakat. Cuman saya sangat tidak sepakat kalau pengeneralisian, mengeneralkan sekelompok orang
digeneralkan menjadi Islam. Saya Muslim tapi saya tidak melakukan itu, artinya tidak semua, Bang. Itu dia. Baik, sekarang pertanyaannya begini, apakah Islam itu diukur dari apa yang Anda lakukan? Ya. Salah, Bang. Islam itu diukur dari apa yang Muhammad lakukan dan kerjakan, bukan yang Anda lakukan. Bagaimana Anda ini? Islam adalah apa yang Quran dan Muhammad ajarkan, bukan apa yang Anda lakukan. Tadi saya bilang, Bang, saya angkat topi, saya hormat, Bang. Kalau Abang bilang Abang Muslim, tapi Abang pengen menggandeng, bertoleransi terhadap sesama. Artinya Anda bagus, Anda orang yang baik, Bang. Tapi sayang seribu sayang, bukan itu Islam, Bang. Islam itu adalah ajaran yang memusuhi Yahudi dan Nasrani. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi berkat, menyadarkan saudara-saudara kita para polemikus khususnya ya, supaya mereka sadar untuk mengenal ajaran mereka dan juga mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah teman-teman, biarlah kiranya ya pelayanan dari Saudara Edis TV ini menjadi sarana untuk memanggil jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Kita sudah mendengarkan tadi bagaimana seorang ibu dari Jember itu dia sudah mulai membuka hati dan Edi sudah merekomendasikan supaya dia segera mencari gereja ya untuk dituntun dia, untuk diajarkan dia kebenaran firman Tuhan. Karena kalau belajar teman-teman firman Tuhan itu harus secara berkesinambungan, itu harus secara pelan-pelan dipahami dan dimengerti. Karena teman-teman kita tahu bahwa isi kitab suci kita, Alkitab kita itu jelas bahasanya, jelas konteksnya, jelas peristiwanya, jelas maknanya teman-teman. Jadi itu mudah dipahami dan mudah dimengerti. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia, mari kita baca dan kita bisa mengambil pesan-pesan Tuhan dari kitab itu. Apa maksudnya ayat-ayat yang kita baca? Apa tujuannya? Apakah ada kepastian keselamatan yang dibawa Kristus ke dunia ini? Apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus? Apa yang dia lakukan selama hidup di dunia? Dia memberikan teladan teman-teman bagi umat manusia, bagaimana hidup dalam kasih dan bagaimana mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, dan itu Yesus Kristus melakukannya sekalipun dia dikhianati, sekalipun dia dicaci maki, sekalipun dia dihina dan lain sebagainya, dia tetap sabar dan bahkan ketika di atas kayu salib dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu satu-satunya ajaran yang ada di dalam Yesus Kristus, ajaran dalam kekristenan yang tidak terdapat di dalam agama lain manapun, yang dimana kita harus mengasihi musuh selain Yesus Kristus yang mengajarkannya dan selain Yesus Kristus yang memberikan teladan bagi kita untuk mengasihi musuh, berdoa bagi yang menganiaya kita, bisa membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Itu hanya ajaran Yesus Kristus, tidak kita temukan di dalam ajaran manapun. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.